kita manusia, entar ada benar, entar ada salah. Di saat kita benar, kita bersyukur sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala terus jaga kita punya iman dan Islam. Di saat kita buat salah, buru-buru tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pelan-pelan. Walaupun kita sadar nggak ada siapapun itu yang bisa mengikuti 100% akhlak sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Minimal ada beberapa persen, ada keinginan, ada usaha. Pelan-pelan. Ada usaha. Sedikit. Lama-lama bertambah. Lama-lama kan jadi bukit. Benar. Kalau kita lihat memang sebenarnya di sekeliling kita ini banyak sosok mulia ya, guru-guru kita. Kayak di sini ada guru saya misalnya Habib Abu Bakar. Itu kalau kita ngelihat kebayang tuh. Oh, berarti memang ahli warisnya aja tuh, anak keturunannya ahli warisnya segini dicintai oleh umatnya karena mereka telah mengikuti ajaran Nabi. Bagaimana Nabi dulu gitu ya. Yang tadi antum bilang syai'an fa syai'an aja nih, yang baru ngikutin sebagian aja udah segitu hebatnya di mata kita. Tentu jauh lebih hebat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kalau Habib ada nggak ketemu orang-orang nih di zaman sekarang ini yang ngelihatnya tuh mengingatkan antum ke Rasulullah, mendengar nasihatnya mengingatkan antum ke Rasulullah, ada nggak? Iya, Bib. Kayak kita ngelihat guru-guru kita yang luar biasa. Begitu luar biasa ikhlasnya, usahanya beliau dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka guru-guru kita itu para pemimpin kan? Benar. Pemimpin kita. Betul. Karena mereka tuh yang ngejagain kita punya hati, murabbi ruhi. Betul. Masya Allah. Seperti guru-guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, wa waladu Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segaf, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Masya Allah. Yang kalau ngemandang beliau aja, kadang-kadang orang nih ngelihat beliau bicara aja walaupun nggak bisa bahasa Arab, pasti udah masuk ya? Udah masuk, udah padahal sedih, udah nangis, padahal nggak paham. Udah sedih, udah nangis. Jadi dari hati masuk ke hati gitu. Apa yang keluar dari hati bakal masuk ke hati. Bakal masuk ke hati. Insyaallah. Jadi memang harus ikhlas, tulus lillahi ta'ala, sehingga pasti akan dibantu oleh Allah dalam menjalankan. Ini mudah-mudahan bisa ditiru juga oleh para tokoh-tokoh yang ada di negeri kita Indonesia ini. Bagaimana mereka harus mengejar kemuliaan itu dengan cara mengikuti Nabi. Ada orang ngejar kemuliaan dengan jabatan. Ada orang seperti Fir'aun misalnya. Kurang tinggi apa jabatannya? Rajanya, para raja saat itu. Ternyata sekarang nggak ada. Yang dia cari-cari kemuliaan nggak dapat. Qarun misalnya, dengan harta yang jumlahnya nggak bisa dihitung lagi, udah kuncinya aja harus dibawa ratusan orang gitu ya, kunci perbendaharaan hartanya. Sekarang nggak ada yang dia kejar-kejar kemuliaan dengan hartanya, dia nggak dapat. Nah, ternyata kemuliaan bisa didapetin kalau kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang dalam nasihatnya, wa ta'atuhu ghina daraini falzam wa fiha al-'izzu lil 'abdi adh-dhalili wa fi 'asyanihi 'arun wa narun wa fiha al-bu'du min khizyin wa bili. Dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, orang bakal dapat dua kekayaan, dunia dan akhirat. Jadi nggak hanya dunia yang dikejar, tapi akhirat yang jauh lebih utama, yang merupakan kesenangan yang sifatnya kekal dan abadi. Nah, insya Allah kita bisa kejar tuh. Amin. Nah, kiat-kiatnya apa Habib nih buat nasihat dari antum supaya orang-orang ini semua sekarang, khususnya tokoh-tokoh yang ada di negeri kita Indonesia, bisa merubah mindsetnya agar menjadi lebih baik lagi, yaitu betul-betul bekerja karena Allah dan meneladani sosok mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama sih dari niat. Dari niat, nah. Sama jangan jauh-jauh dari para ulama, dari guru-guru kita. Benar. Jangan dekat sama merekanya di saat kita punya hajat aja, di saat kita perlu, di saat lagi kepepet. Sepanjang jabatan, sepanjang zaman, sepanjang tahun, sepanjang hidup udah. Sepanjang hidup emang pengen deket sama ulama tuh buat jadi orang yang selamat. Iya benar. Jadi orang yang selamat. Benar. Sebab repot kalau enggak. Sebab repot.
Karena mereka tuh yang apa tuh namanya? Karena kita hidup di dunia ini cuman sesaat, Sementara aja. serem. Eh, yang jadi pemimpin, punya jabatan, kita semua pemimpin dari keluarga kita, Dari apalagi diri yang kita dari sendiri. diri kita sendiri. Benar. Karena suatu pemimpin bakal ditanya nanti di akhirat tentang kepemimpinannya. Iya, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun An-Ra'iyah. an ra'iyatih. Mungkin di saat di dunia kita bisa menghindar, bisa kabur, bisa cuci tangan di saat kita buat salah. Emang manusia nggak lepas dari salah. Kalau kita lihat kadang ada orang salah, jangan langsung kita kata-katain, langsung kita caci maki. Toh kita juga banyak salahnya. Betul. Kadang orang tuh banyak langsung ngegas aja. Semua ada salah. Kita coba di saat ada orang salah, udah jangan terlalu kita gembor-gemborkan sampai kita kobar-kobarkan. Melainkan kita cari jalan solusi yang sekiranya lebih baik dan lebih etis gitu, lebih manfaat. Tujuannya justru untuk memperbaiki ya. Yang tadinya tujuannya buat untuk memperbaiki malah memperkeruh suasana kalau kayak orang kesetanan kalau cara salahnya. Benar. Betul. Yang tadinya tujuannya mau memperbaiki malah jadi merusak. Ya, caranya harus benar juga. Kita yang mau ngebenerin juga harus pasang niat yang benar. Benar. Pasang niat yang benar. Karena ya namanya orang nggak ada yang mau nggak baik, semua maunya baik. Semua mau baik. Dan kita husnudzon, kita baik sangka. Para pemimpin kita juga, mereka lagi berusaha gimana caranya ini kita punya negeri biar jadi lebih baik. Amin, insyaallah. Entah ada ke kanan, entar mungkin ada ke kiri, kan namanya manusia, sambil kita terus kita tiup dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir Habib, mungkin cara kita mengukur keberhasilan sosok-sosok pemimpin itu seperti apa? Artinya kalau kita mau nilai ini berhasil nih, ini kurang nih, apa poin-poin yang bisa menjadikan kita menilai ini orang berhasil, ini orang gagal? Apa tuh kira-kira menurut Habib dalam Islam tuh pandangannya seperti apa? Al-ibrah ala khawatimihi, ya kan? Nah. Apa tuh namanya? Suatu pandangan dia sukses atau enggak sukses tuh bisa kita lihat dari akhirnya. Naam. Apalagi ntar bisa dilihat pada saat kita di akhirat bagaimana. Oh iya betul. Misalkan di sekarang nih semasa kita hidup di dunia, kita mungkin bisa menilai dengan dohir kita doang. Wah ini sukses, ini enggak sukses. Ini baik, ini enggak baik. Tapi nggak tahu. Tapi mudah-mudahan di saat kita usaha, di saat kita memimpin, atau di saat kita ngapain deh kita di dunia, gerak-gerik kita mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad tuh pernah bilang, wala astalit lil ish fil bu'di anhumu walau kana mulkul ardi fi qabdatil yadi. Hidup enggak ada enak-enaknya. Anyep hidup di saat kita hidup di dunia jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kejayaan dunia, kerajaan dunia tuh ada di genggaman tangan kita. Nah, subhanallah. Tapi di saat itu juga kita lagi dalam keadaan dimurkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, serem. A'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Insyaallah. Makanya nih mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa sampai ke banyak masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, agar semakin tumbuh lagi keinginan untuk bisa mempelajari lebih dalam sosok mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bisa menjadikan beliau benar-benar sebagai suri tauladan, sebagai contoh, sebagai qudwah, sebagai uswah, biar kita selamat, mulia dunia dan akhirat. Nanti di akhirat insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang layak dan pantas kumpul sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Habib, pada akhirnya waktulah yang menyudahi podcast kita di hari ini.
Sebelum ditutup, ada nggak yang Habib ingin sampaikan ke masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin dan semua masyarakat Indonesia pada umumnya? Saya keinget kisahnya Firaun, luar biasa ngejar-ngejar mati-matian itu pasukannya Nabi Musa sama Mhm, Nabi Musa. mhm, Sampai Nabi Musa sama pasukan sama para sahabat kemana aja dikejar sama dia. betul. Dia ngejar yang jauh, ternyata di dalam kerajaannya sendiri ada beberapa orang yang beriman kepada Allah Oh Subhanahu ya, wa taala dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. subhanallah. Kayak istrinya sendiri, Siti Siti Asia. Asia, terus apa tuh namanya salah satu prajurit dan salah satu tukang sisir. Tukang sisir tuh yang namanya sebenarnya ini apa tuh jarang orang tahu. Ah, 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 ah. Terkenal cuman Masyitoh. Padahal Iya, Masyitoh tuh masih itu tukang tukang sisir. sisir ya. Masyitoh tukang sisir perempuan ya kan, Mhm, Masyatoh Yamsyutu. iya betul. Masyitoh tukang sisir. Naam, naam, naam. Boleh gak Bib, sedikit kisah Masyitoh tuh? Fadal, fadal, penting ini. Tuh Silakan. Masyitoh tuh luar biasa dia. Ngumpet-ngumpet menutupi jati dirinya bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam karena ketakutan. Mhm, Dengan kepemimpinannya Firaun, dengan peraturannya Firaun. Siapa yang beriman sama Allah dan beriman sama Nabi Musa bisa dibunuh pada saat itu. Kejar-kejar mati-matian, dia takut dinutupin. Cuman apa boleh buat, pada saat dia kerjain tukang sisir, anaknya Firaun, pembantu rumah tangganya gitu, pembantu pribadi. Pada saat lagi nyisirin, sisirnya jatuh, dia keceplosan ngambil tuh sisir dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. subhanallah. Anaknya itu putrinya Firaun tuh marah. Iya, Siapa itu yang kamu sebut? Karena abahnya kan pada saat itu sombong banget sampai benar. ngaku-ngaku sebagai Tuhan Oh kan. iya, heeh. Yang saya sebut Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh makhluk yang ada. Udah terlanjur ketahuan. Mhm, Akhirnya udah sekalian. sekalian, heeh. Masya Allah. Tegas itu, Masyutoh. Mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya Anaknya. marah anaknya, jangan macam-macam kamu ya. Terus saya adukan ke abah saya. Akhirnya singkat cerita tuh Firaun marah. Diaduin namanya anak. Viral Iya. satu istana. Pokoknya kayak sekarang nih, dikit-dikit viral, dikit-dikit Iya, viral. benar, benar, benar. Cuman cuman ada anak kecil dibonceng sama emaknya, Heeh. diklaksonin sama mobil, nengok dikit ke belakang viral. Viral. Sampai diundang di Kemana-mana. berbagai macam stasiun televisi. Sedunia. Ini lagi musim viral dan lagi musim orang pengen viral. Benar, benar, Masya benar. Allah. Tapi Masyitoh, nih lihat Masyitoh, sosok orang yang viral di penduduk langit dan viral di penduduk bumi. Allah. Harum, viralnya harum, wangi, bukan viral-viral yang nggak baik. Ini Benar. viralnya viral-viral yang Masya Allah. Akhirnya suka cerita marah tuh Firaun nyuruh tentara buat kumpulin kayu bakar, nyalakan api sebesar-besarnya. Dipanggil Masyitoh sama anak-anaknya dan perintah itu buat lempar Masyitoh sama anak-anaknya ke dalam kobaran api yang begitu luar biasa menyeramkan. Lempar anaknya pertama, lempar anaknya kedua. Sampai tahu gak Masyitoh tuh pada saat itu punya anak yang masih dalam gendongannya. Allah. Akhirnya mulai tuh Masyitoh kesian sama tuh anak. Maju mundur. Nyemplung enggak. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala itu anak dapat berbicara. Ya la takhafi innal jannah muntadhiruki. Allah. Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya sorga lagi nungguin kita, lagi nungguin kamu. Masya Allah. Akhirnya Masyitoh ngedengar tuh anak dapat berbicara atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, langsung loncat dalam kobaran. Tapi atau guru-guru kita itu Masyitoh sama anak-anaknya tuh matinya bukan gara-gara kebakar. Sebelum jasad nyentuh api, ruh sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Sabat itu ya. berkat beliau mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan kalimat tauhid, akhir tuh namanya jadi harum. Saking harumnya pada saat Nabi SAW lagi mau Isra Mi'raj, ya, lagi mau Isra Mi'raj, Nabi mencium wangi-wangian begitu luar biasa harumnya. Sampai Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ini dari mana nih wangi-wangian begitu harumnya luar biasa semerbak? Ya Rasulullah, itu wangi-wangian bersumber dari kuburan Masyitoh. Masya Allah. Harum di bumi juga harum di langit. Nah, ingat kita ini di dunia ini lagi bikin cerita yang baik. Allah. buat apa tuh dibaca generasi setelah kita. Masya Allah. Tapi emang di antara kita semua nggak ada yang lepas dari salah. Saat kita buat salah, terus minta maaf sama Allah Ta'ala. Buat salah lagi, minta maaf lagi sama Allah Ta'ala.
makin lama insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah memantapkan dan menambahkan kita punya iman dan Islam. Amin ya Amin rabbal ya alamin. rabbal alamin. Luar biasa nih. Aduh, sangat mencerahkan Habib. Pesan-pesannya untuk masyarakat Indonesia tercinta, bahwasanya tadi jadilah kita seperti Masyitah yang memiliki kemantapan dalam mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan kita, dan hal tersebut pada akhirnya akan membuahkan kemanisan dan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita dapat banyak ilmu dari guru kita, dari Habib Syaugi. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya nih. Afwan Habib. Antum juga di tengah-tengah kesibukan antum yang luar biasa, Anda suka lihat tuh pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah menyempatkan hadir di ngobrol bareng ulama. Ngobrol aja namanya. Ngobrol namanya. Ngobrol. Masya Ngobrol Allah. podcast, ngobrol bareng ulama. Ya salam. Jazakumullah khair Habib. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya, para pemirsa sahabat muslim, bisa mengambil ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang tadi antum sampaikan. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, inilah akhir dari podcast kita di hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada narasumber kita, Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi, yang telah menyampaikan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa bermanfaat tentunya bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya bersama Habib Syaugi dan para narasumber lainnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa sahabat muslim semuanya untuk follow, subscribe akun YouTube kita dan semua sosial media kita. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.